Siapa sih di sini yang gak pernah kesemutan? Rasanya semua pasti pernah lah ya. Tapi tau gak sih kenapa kita bisa kesemutan? Apa benar kalau kesemutan bisa jadi tanda penyakit yang serius? Kesemutan memiliki istilah medis yaitu parestesia. Kata parestesia berasal dari bahasa Yunani yang artinya persepsi yang salah. Kesemutan dideskripsikan sebagai sensasi geli atau mati rasa yang dibarengi dengan perasaan tertusuk jarum. Penyebab paling sering kesemutan yang mungkin kamu juga sering alami adalah duduk bersila, duduk dengan menekan tangan satu sisi, atau jongkok kelamaan. Jadi, kenapa sih kita bisa kesemutan? Nah, dalam tubuh kita, sel saraf menghantarkan sinyal dari otak ke seluruh tubuh dan sebaliknya. Dan kalau ada penekanan di satu titik, entah itu tangan yang dijadikan tumpuan untuk tidur, maka hantaran sinyal ini akan macet. Dan begitu tekanan yang dilepaskan, hantaran sinyal yang tertahan tadi akan saling bertabrakan di titik tekanan tadi. Karena ada banyak sinyal yang menuju otak dan yang berasal dari otak yang sempat tertahan. Fenomena itulah yang menyebabkan rasa kesemutan. Secara lebih detail, penyebab kesemutan dibagi menjadi dua. Sentral, yang terdiri dari otak dan medula spinalis atau sumsum tulang belakang, dan perifer, yang terdiri dari saraf kranial dan saraf spinal. Penyebab sentral bermacam-macam, mulai dari iskemia seperti stroke, struktural seperti tumor, infeksi seperti abses otak, inflamasi seperti lupus, dan kondisi seseorang kurang vitamin B12. Sedangkan penyebab perifer juga bermacam-macam. Ada metabolik yang contoh paling banyaknya diabetes mellitus, sindrom saraf terjepit seperti carpal tunnel syndrome, toksin seperti overdosis pyridoxine yang kita kenal sebagai obat TB, keganasan atau malignansi yang menekan saraf di sekitarnya, atau infeksi yang sering ditemukan seperti HIV. Jadi, kapan kita harus curiga bahwa kesemutan kita tidak biasa? Jawabannya simpel. Ketika terlalu sering dan terlalu lama. Biasanya, kalau kesemutan biasa, karena ada tekanan yang kita ketahui sebabnya, dan gejala segera menghilang setelah kurang lebih 5 menit. Di luar dari parestesia biasa, akan lebih baik untuk periksakan diri ke dokter. Dokter akan menelusuri riwayat medis dan keluhan, melakukan pemeriksaan fisik dan pemeriksaan penunjang. Setelah diagnosis ditegakkan, dokter akan dapat menentukan penanganan untuk kesemutan yang kamu alami. Sebagai contoh, jika kesemutan karena diabetes, maka dokter akan mengingatkan untuk mengontrol kadar gula darah, memberikan obat untuk menurunkan kadar gula darah, dan menerapkan pola hidup sehat.